นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจักขารนังปันดิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักจังธัมโมโสตโพติkepada pasukan saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik untuk pagi ini kita kedatangan ke Vihara Dhammasuka. Tadi sudah mendengar bahwa Dhamma Caloka, Dhamma bisa mencakapkan dunia, bukan senjata yang untuk dihabis nyawa orang. Dhamma Caloka, Kipati Sahampati. Dunia ini kalau tidak dipegang oleh Dhamma, maksudnya pakai hukum alam, agak sulit. Itu kan? Padahal hukum alam itu keadilan banget. Lahir pun silakan. Kalau hukum alam ada tua juga bolehlah. Ada sakit lanjut dari usia tua, bukan sakit karena dilacur orang. Sampai kematian pun juga tidak apa-apa. Yang penting di hukum alam, betul nggak? Yang banyak yang kita tidak tenang, dunia ini kacau karena orang hukum orang pakai keinginan dan pakai kebencian. Dasar dari kebodohan. Nah, ini yang bikin dunia ini tidak tenang. Nah, dengan kita senang hati bisa ketemu umat. Saat ini Dhammasuka kita sedang membawa Dhamma, mendengar Dhamma. Ini kita sedang mencakapkan kedamaian dunia. Bukan untuk diri sendiri doang, tetapi untuk keduniawian. Dunia ini kalau ada Dhamma, sepertinya lebih bersih nggak? Oleh bijaknya, lebih manfaatnya, dan juga mungkin lebih tenang tidak? Dan juga semua duduk di sini kemanusiaan. Berapa orang yang bagi kebijak sehari-hari? Banyak kita baginya apa? Bagi emosian, bagi kemerkatan nggak cukup, masih bagi kebodohan. Itu bikin dunia ini tidak tenang. Nah, beda dokter. Kalau kita melihat ada yang sama, ada yang tidak sama. Kemarin kedutaan Pakistan datang ke Nyala Putameta. Kedutaan Pakistan datang, jumpa Bante, mereka cerita bahwa untungnya Indonesia, untungnya Asia, walaupun tidak ada patung Buddha sepahat segunung seperti Pakistan, Afghanistan. Kok umat Buddha di sini itu sangat bikin negara itu tenang dan damai. Mereka datang untuk apa?
Uduk diundang, kami undang para bhikkhu di Indonesia ke Pakistan. Uduk ikut buktikan dulu Sang Buddha berkembang ke sana. Sekarang sejak tidak ada peduli perhatian ke orang yang baik hati, disebutkan orang suci. Walaupun Sang Buddha telah paling di Banda, sekarang mereka itu haus pengen, walaupun itu atap di langit, masih ada batu-batu, simpan foto-foto dulu Sang Buddha di sini seperti wihara nyaman mungkin 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang pemerintah keliling dunia minta siapa yang tahu cara damai seperti acara Buddha mau diundang ke Pakistan, mau dilaksanakan. Kami di situ sejak tidak ada Buddha untuk para umat di dunia bersujud. Sejak tidak ada agama Buddha ke sana, yang timbulkan lebih banyak api di hati manusia. Api itu apa? Tidak ada metta, cinta kasih sayang. Intinya tidak ada dhamma. Betul kan? Coba kalau di sini umat sekian banyak, kalau semua tidak ada dhamma atau lingkungan bukan wihara, satu emosi, 2 orang berantem, saya yakin semua berantem. Kalau secara duniawi, betul nggak? Siapa itu? Oh itu daerah mana itu dia? Misalnya kan? Oh itu daerah apa? Kulit ya apa? Nah betul kan? Berantem sama siapa? Oh Jakarta Selatan, sudah mulai kelompok-kelompok. Coba kalau kita sedang dengan dhamma, emosi muncul saja. Nggak boleh ini wihara. Sudah, betul kan? Nggak boleh. Ini wihara. Kalau mau berantem tuh di luar. Enak kan begitu kan? Nah, itulah alatnya kekuatan karma baik kita. Coba kalau kita berantem di luar, banyak yang bantu berantem. Yakin banget. Yakin, cacat pun mau tendang pokoknya. Nggak ada kaki pun mau tendang gitu. Kalau di tempat Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha, Pantai yakin muncul cacat satu, bawa dia keluar nggak boleh. Pantai serang calama jangan omong, itu pun tidak boleh mengganggu dhamma. Damai sekali. Itulah kekuatan dhamma. Mohonlah kita kalau mendengar dhamma itu jangan bawa lopak masuk ke sini. Lopak taruh di depan pintu. Apa lopak itu? Keduniawian. Taruh di depan pintu. Emosi di mana Tante? Saya kali ini mau ke wihara Damasuka. Emosi bisa ngetolok di pohon di depan aja nggak apa-apa lah. Ya kan? Kalau di situ jangan acak masuk, nanti merantam di dalamnya. Betul kan? Kebodohan pun kalau di depan. Jangan masuk ke ruang ini, karena ruang ini khususnya bersaudara sadama. Betul kan? Nanti sehati kita. Yang baca calama juga enak banget, yang mendengar juga enak banget, sehati. Jangan ada objek yang lain. Tolak dulu lah sifat duniawiannya. Kalau mau tolak di rumah lebih aman sih. Aku bertekad tidak bawa lopak rusak moha ke wihara itu. Pernah nggak satu kali aja? Pernah nggak dalam hati? Aku bertekad melatih diri. Aku nggak bawa sifat duniawi. Aku campur di wihara. Di wihara aku harus berbuat kebaikan. Baik fisik lah, baik ucapan yang sopan santun lah, baik pandangan benar. Kita ambil panen puncak hari ini bahwa dhamma yang Hante sampaikan itu bisa udah dipraktekkan sehari-hari. Dan lepas di luar juga api, di bawah juga api, jadi api semua. Betul kan? Bumi kita, ingat nggak? Kalau bumi kita sedang panas, betul nggak? Agak mendingan panas itu masih akas sama minyaknya. Kalau orang tidak tahu, aduh kok bodoh banget orang, kenapa kok
Api kok dibakar bumi itu. Ingat nggak kalau kita lihat di daerah-daerah yang mereka keluar bakar gas dulu, barusan bisa ambil minyak gitu loh. Ada kan? Yang api gede 24 jam itu. Saya yakin banyak tidak tahu caranya, pasti diri gitu. Ya ampun sayang banget ya dibakar. Betul kan? Mereka bakar gasnya, minyak di bawah gas. Mau ambil minyak, lalu gas dikeluarkan dulu. Kita juga kalau mau ambil dhamma, gas itu dikeluarkan dulu. Maksudnya lobhaki. Lobhaki itu sifat kemerekatan, sifat keinginan. Itu kalau dulu keluar dulu. Kalau gitu dhamma nggak ada alamat. Kalau orang umum hati kita ada 4 ya, benar nggak sih? Ada 4 kotak ya hati kita, benar nggak sih? Sama nggak kalau di dalam hati kita ada 4 loh, 4 kotak. Nah, jangan penuhin dulu maksudnya. Boleh nggak hati buat isi ulang lah. Nah, maksudnya kosongkan 1 kotak kecil lah hati kita. Buat bawa kebaktian masuk, nah, bawa sila masuk, bawa samadhi masuk, bawa dhamma masuk ke hati. Kalau hati kita semua mendengar dhamma semuanya, jangan pikiran dimanapun, badan di mana, hati di situ. Saat ini bahagia tidak beda sedikit pun, kecuali orang ngantuk masuk ke alam mimpi agak beda. Nah, memang badan di sini, batinnya di mana nggak tahu, pokoknya nggak sadar itu. Sebenarnya orang pingsan. Nah, coba kalau dhamma semua ruang ini saudara sedama, ruang dhamma salah. Dhamma salah, ruang dhamma disebutkan. Segede begini ruang dhamma, bukan ruang lopa, bukan ruang dosa, bukan ruang moha. Kesini ya, anggaplah kita sedang menjalankan sucikan hati dan pikiran. Jangan pikiran jelek. Kalau pikiran jelek saat ini, jadilah umat KTP. Kenapa? Karena ruang dhamma kita pakai sifat yang bukan dhamma. Isi ulangnya juga sama aja. Kemarin Bhante Calama tentang patidana. Bhante Calama tentang patidana. Saya bilang, Bapak Ibu kalau bisa patidana itu berbuat baik untuk kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, atau leluhur kita, atau sanak keluarga. Boleh nggak? Jangan bawa lopa ke sini. Kenapa? Kalau hati Bapak Ibu, sedangkan makhluk peta sedang jadi kebajikan di hati kita, di hati kita sedang ada lopa, kehidupan yang lampau juga lopa. Betul kan? Lopa apa? Bisa tidak duduk di sini sebelum jadi manusia, baru pindah di alam peta. Kan bisa aja kan? Maka sifat-sifat salakai belum tentu Bapak Ibu ada sekarang sifat itu. Mepet kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau. Yang lampau kalau kita dari makhluk peta, alam serakahan, dia belum hapus sifat-sifat itu. Masih ada hati, walau nanti hati-hati badan kita jadi jelek cara apa? Sibuk sama seperti orang haus nggak tahu cukup. Nah, kedua kita lahir juga dari pindah di alam peta. Sekarang lahir sendiri juga dari karma serakahan lagi 2 kali. Yang kita mau beriman jasa kepada makhluk juga Pak Ratu Pak Ciwi ke peta. Nah, saya juga bingung. Apa itu? Peta minta sama peta jadinya. Dapat apa coba? Dia juga bilang, aku jadi peta karena lopa. Betul kan? Yang orang berbuat baik juga sedang sepenuh lopa. Maling teriak maling. Peta ketemu peta. Dapat apa coba? Yang makhluk peta datang untuk orang yang tidak punya lopa saat itu. Barusan masuk. Murni karma itu disebutkan Sanktiratana itu murni. Murni itu karma
karmanya, bukan keinginan, bukan kebencian dan bukan kebodohan. Orang yang melatih diri sampai badan pun juga bersih, sampai batin juga bersih. Karena orang lain nggak bisa mengangkut di dalam. Anggap aja air udah sangat bersih yang tidak kotor. Coba bawa listrik masuk ke air itu nggak setrum. Gimana cara sampai begitu? Maka sekarang kalau Bante memberikan dhamma, kalau kita ada lopa dosa mau setrum juga setrum negatif jadinya, bukan setrum positif. Jadi waktu jadi dipotong loh. Padahal seminggu sekali kita kesini kan lebih baik dikosongkan buat isi ulang. Ini sudah masuk ke air dari dhamma, metta, cinta, kasih sayang. Kemarin coba bayang, Bante usaha berbuat baik, Bante lama dari tahun 2015 tahun di Facebook, betul kan? Kemudian dihack. Waktu dihack, umat Buddha baik banget teman. Tahu kan orang hack, tahu kan? Kedua film, betul kan? Film apa namanya? Film perang, film itu kan? Tahu nggak permintaan umat? Satu. Saya juga bingung. Umat kita nggak tahu yang mana hack, yang mana nggak hack. Facebook Bante dihack, turun apapun di situ, umat komentar sikap Anjali satu. Ini umat KTP banget ya. Renungkan Bante Calama toh itu dalam waktu 8 tahun tidak ada turun film apapun. Umat tidak ngeh loh bahwa itu bukan Bante Kamsa, itu dihack. Umat komentar bagus semua. Sikap Anjali sadu. Terima kasih Bante. Memang terima Bante. Sejak hack saya Bante sendiri juga nggak bisa lihat saya sendiri. Sejak itu Bante masih stop, sedang laporan ke Facebook. Betul kan? Bante positif 8 tahun. Sejak orang masuk ke Facebook Bante negatif semua jadinya. Gitu loh. Tapi umatnya baik hati. Apa? Dhamma juga sadu. Dihack orang juga, umat Buddha juga komentarnya sadu. Bagus juga, tidak baik tidak buruk umat kita nih. Tidak tahu yang mana baik yang mana buruk. Nah kan? Maka jadi itu duniawi, sebagaimanapun, betul nggak? Betul kan? Apalagi kehidupan sehari kita, samping kanan kiri kilesa semua, betul nggak? Pakai usaha calama spiritual semua, itu pun pinjam nama Bante untuk balik ke duniawi. Nah, nggak tahu di belakang ini dengar dia udah hapus sih, dia udah hapus. Punya Bante yang calama dia hapus, dia masuk ke film deh. Punya Bante calama kedua dia hapus, masuk ke film. Yang tidak ada manfaat, itu doang sih, ada manfaatnya. Maka itu duniawi. Mau ke arah sana nggak, Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu ke arah sana loh, sekarang ke duniawian. Kalau tidak ketemu lupa, dosa, moha, juga iri, sombong, serakah, itulah bikin kita pusing, bukan? Untungnya hari ini mohon jangan bawa-bawa lagi tentang lupa dosa masuk ke ruang dhamma. Nanti jadi dhamma, jadi pulang apa? Pulang bijak. Nanti pandangan jadi berbeda-beda. Betul kan? Nah, maka kita sebagai umat Buddha boleh ya apa yang bisa pegang? Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Itu Sang Buddha pegang, suruh kita pegang untuk percaya karma. Percaya karma, percaya masing-masing, tetapi karma baik, ucapan yang baik, pikiran pun yang baik. Kalau orang baik hati itu seperti pohon yang ada akar tidak pecah dari tanah. Jadi dia akan tinggi sendiri nanti setelah tanam. Maka jadi kita sungguh-sungguh itu Bante maunya kita banyak jasa. Banyak jasa. Jasa itu banyak berbahagia. Kalau ada bahagia, sehat juga ikut. Kalau ada sehat, rezeki juga ikut. Rezeki juga ikut. Panjang umur juga ikut. Man satu set. Ayu wano sukhang halang. Dia satu set.
Yang kita ini satu set juga, loba, dosa, moha, iri, sombong, satu set juga. Beda setnya, betul kan? Beda kan? Kok kamu iri orang? Besok lagi, ya memang orangnya sombong kok. Ya ikut, iri juga iri, sombong juga sombong, betul kan? Emosi juga suka. Lama-lama juga kehidupan dibungkus oleh kotoran batin. Nah, hari ini hari yang berbahagia kita. Jangan rugikan diri sendiri ya. Kalau saya sarankan, kalau malam minggu lebih baik tidur jangan lewat jam 10 daripada tidak tidur tadi malam tidur di sini. Rugi mihala, biaya AC lumayan, listrik juga lumayan, mata sisa 5 watt, betul kan? Lampunya 10 watt, mata ibu 5 watt. Hanya tidak jatuh dari kursi doang. Lebih baik persiapkan diri. Besok mau ke wihara jam 10 semua tidur. Besok yang mata damba, mata apa namanya tukea bukan. Apa sih mata gede? Mata bulung hantu. Betul kan? Jangan mata begini, ini mata hari Minggu ini. Atau milik mata bulung hantu itu gede gitu loh. Seger, semangat, mau lihat sang Buddha selengkap-lengkapnya, bukan lihat sang Buddha gede, kok kecil Buddha kali ini pada mata 5 watt doang. Itu berarti malam minggu tidur. Nah kan, nanti bingung, tadi Bante Calama tentang apa ya? Bukan mata doang 5 watt, kuping juga 5 watt. Lama-lama juga salah paham. Enak sedengar Bante Calama, enak banget. Kok enak, nanti omong enak enggak, saya tertidur. Berarti obat tidurnya ada manfaat juga sih. Kalau Bante Calama umum sih ngantuk ya, daripada beli obat minum sebelum tidur ya. Dengan Dhamma Bante juga ngantuk sama saja. Maka jadi Bante maunya mari kita sehati. Apalagi dunia ini tidak bisa percaya orang lain. Betul kan? Tidak bisa percaya orang lain. Apalagi zaman sekarang, saudara sudah tidak percaya saudara lagi. Awal-awal saya yakin orang lain dibiarin, mungkin masih bisa dibohong, kecuali saudara. Katanya, sekarang kaya ada curiga, saudara juga saudara loh sekarang mah, betul nggak? Hari Minggu saudara, Selasa saudara. Tidak percaya lagi, walaupun saudara. Aku gak mau tahu gitu. Nah, ini sudah mulai Dhamma berpulang. Kejujuran kita. Sungguh-sungguh hati kita nih semakin di luar. Coba kalau kita tidak bangunkan Dhamma, setidaknya hasil Dhamma itu ada dong di fisik kita. Mau sih awet muda semua, betul nggak? Mau awet muda nggak? Lah kenapa tidur malam-malam? Maunya beda omongnya, prakteknya beda lagi, betul nggak? Mau panjang umur nggak? Udah stres duluan, mau panjang umur, betul nggak? Memperlanan semua yang kita mau ya, yang kita ngeprakteknya yang bukan itu. Mau panjang umur suka bunuh, suka melukai, betul nggak? Mau cantik-cantik banget, emosi mulu, itu kan bikin tambah jelek, bikin usianya pendek. Nah, lalu bikin wajah kita jelek. Maka hati-hati ajaran Sang Buddha, sebab akibat. Nah kan, kasihan juga yang orang yang tadi bilang, kok sekarang kok lebih tua ya? Nggak, saya terima pada omong begitu. Kok salah omong benar kok. Nah kan, omong benar nggak? Walaupun benar, tetapi saya belum terima. Masa bilang saya sudah tua? Jadi gimana? Belum sudah dong, berarti masih tua lanjut? Atau gimana? Ya saya belum tua lah, pokoknya saya nggak mau mati omong saya tua. Ya udah, sebentar lagi juga mati. Musa tua deh, langsung lahir mati aja lah. Memang bisa begitu apa? Kan ada 4, betul nggak? Lahir, tua, sakit dan mati. Tua dia nggak mau, sisa 3. Lahir, sakit, mati. Kalau sakit dia nggak mau, lebih cepat lagi. Lebih cepat saya bilang.
mau nggak lahir langsung mati aja? Kenapa begitu? Kan tua nggak mau, sakit nggak mau, sisa apa lagi? Cuma mati doang, lebih singkat kan? Berarti mungkin kata omong minggu Seninnya udah mati, kan nggak keburu tua, nggak keburu sakit. Dia nggak mau dua-duanya, dia tolak. Yang benar ditolak. Lahir, saya mau ya 44. Katakan saya mau lahir. Katakan saya senang ketemu usia tua juga, nggak apa-apa lah. Kan alami kan. Sakit pun dari usia tua juga nggak apa-apa lah. Kematiannya masih banyak, mungkin bisa 20 masih bisa ketungan. Ini umat awam tahu nggak? Lahir mau, tua nggak, saya nggak terima, Oh kalau gitu mati saja. Cuma satu pilihan itu. Sisa terakhir loncat aja lah. Aku bertekad melatih diri menghindari lahir langsung mati sampai kapanpun. Yang benar aja nggak terima, berarti yang terima yang benar dong. Duduk di sini terima nggak terima doa? Terima atau terima? Terima kan? Kalau nggak terima nggak apa-apa sih. Hanya lahir sakit mati. 3. Kalau sakit terima nggak? Kalau nggak terima ya lahir mati. Nggak ada pilihan. Desek memang begitu. Maka kebenaran boleh direnungkan, boleh percaya boleh tidak kok. Betul kan? Boleh percaya boleh tidak. Maka sangat itu jangan cuma awet muda di wajah, dan hatinya tua banget juga banyak. Nilai itu nilai perasaan, nilai hatinya ada bahagia atau tidak. Sang Buddha kenapa pilih orang yang mau diangkat menjadi bhikkhu, mau angkat menjadi upasaka-upasika, masuk ke ajaran beliau. Beliau tanya begini, kalau Anda melepaskan loka dosa moha, walaupun secanak dulu, balasan diterima sebagai upasaka dan upasika. Sebab kalau Anda bawa loka dosa moha masuk ke Dhamma, berantem. Lebih baik stop dulu, stop emosi, berniat dulu ya, walaupun belum bisa langsung, tapi berniat meratih diri, kesabaran pun, kebijaksanaan pun, meratih diri. Kalau begitu Sang Buddha tidak diterima sebagai upasaka upasika. Sebab kalau masih ada loba dosa moha di hati, jahat masih bawa-bawa, emosi masih bawa, sifat kebodohan masih bawa, sifat serakahan masih bawa. Itu masuk ke kelompok dimanapun, di halak manapun, pasti keluar lagi kumas. Seperti orang narkoba, setelah nggak sadar diri itu kan, rumah sendiri juga kebakar. Bangga aja, bunuh orang aja tidak tahu bunuh orang. Lampok mencuri barang orang juga tidak tahu aku sedang berbuat jahat. Hanya keinginan dan saja. Nah, Sang Buddha suruh bahwa Musa contoh yau-yau, ingat ya Angkulimala? Kita ingat nggak? Bayangan nggak kulit sebagai Angkulimala? Angkulimala itu memang terkena dua sisi ya. Satu sisi terkena ya mungkin waktu itu micatiti, pandangan salah oleh guru sama teman-teman di sekolah bahwa kalau kamu mau wisudawan terakhir, mau tamat sekolah di sini, mau nggak mau kamu harus cari-cari orang. Nah, cari orang mampir 1000 loh. Aduh, dia benar. Nah, niat bunuh awalnya nggak ada. Sang Buddha terakhir, Sang Buddha yang beda bahwa Angkulimala, saya kasih kesempatan. Kalau Angkulimala stop, hatinya stop dulu. Hati stop, bertekad tidak melukai makhluk apapun dulu. Suruh stop dulu, tidak ada membunuh dengan makhluk apapun. Seperti diri sendiri sampai makhluk lain. Mau nggak stop itu dulu? Kalau Angkulimala stop, berniat panatipata dulu. Setelah itu saya akan belain, izinkan Angkulimala baru yang bukan yang lampau menjadi bhikkhu. Angkulimala ngotot,
Saya mana ada manusia lagi. Semua lihat saya itu penjahat, pembunuh. Ya itu fisik, memang begitu kenyataan. Kalau hati Angkulimala bunuh lopa dosa moha duluan, lalu masuk ke ajaran Sang Buddha. Sang Buddha akan belain, akan umuman kepada orang lain bahwa Angkulimala sudah stop berbuat jahat. Kejadiannya di hatinya. Oh, saya masih ada kesempatan Buddha, masih Angkulimala. Dan stopnya bukan stop apa? Stop di hati. Kontrak hatinya stop dulu kejahatannya. Niat itu dulu. Mau ikut ajaran atau tidak? Mau. Hanya berdua omong begitu. Akhirnya berjubah. Setelah berjubah, orang itu datang demo, mau bunuh, mau lempar batu dan semuanya. Ternyata Angkulimala senyum dengan kepalanya berdarah-darah pada waktu binatang. Hatinya apa? Biasa kalau orang umum sebelum dana lopa dosa moha kepada Sang Buddha, yakin Angkulimala itu bunuh balik. Waktu mereka sedang berantem pada waktu binatang. Setelah itu orang itu bilang, kenapa Buddha dibela orang jahat? Ini di mata dunia ya. Betul nggak? Belum dimaafkan. Sang Buddha bersabda, coba kalau Anda renungkan dengan baik. Omong kasar begini sama Angkulimala, dipukul badan begini, masih hadapi senyuman. Bahwa biarinlah Buddha, supaya mereka pukul saya, supaya mereka itu lempar batu kepada saya, supaya marah mereka agak turun. Saya terima kok. Biarinlah, karena saya lakukan duluan kok, karena saya. Nah, akhirnya lama kelamaan Angkulimala bilang, kebajikan saya apa? Sang Buddha bersabda bahwa bertekad jasa kebajikan yang lampau yang saya lakukan untuk menolong orang. Pada waktu itu ada seseorang perempuan yang sedang hamil. Nah, sedang terima binatang, sedang danakan wajah nampak empat mata. Ternyata wajah itu udah umum banget kejahatan adalah Angkulimala walaupun berjubah. Sejak itu perempuan ini kabur lari. Tetapi ada satu pakar yang mungkin lubangnya nggak segede umum. Karena orang hamil itu kan gede ke perutnya, nyangkut ke situ. Karena ketakutan, pikirannya masih bilang ini orang penjahat. Angkulimala kaget, apa yang saya lakukan? Biasa kalau kita duduk di sini, mungkin semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan, jasa-jasa yang saya pernah lakukan. Angkulimala bingung, jasa yang pernah lakukan tidak ada. Jadi Sang Buddha sampai Angkulimala bertekad sejak janji kepada Buddha bahwa sejak saat ini, hari ini saya tidak membunuh, saya tidak berniat untuk melukai siapapun. Saat jadi biku itu aja bertekad. Dari situlah muncul kata Angkulimala untuk mendoakan semoga ibu anak selamat sejahtera. Bertekad dalam hati jasa saat jadi berubah, bertekad dari tidak membunuh. Dari situlah jasa itu Sang Buddha suruh Angkulimala bertekad untuk menolong ibu hamil. Nah, Bapak Ibu boleh tidak, kalau kita ada musuh-musuh sehari ya, mau marah siapapun, bertekad dengan jangan omong apa dulu, dalam hati diselesaikan dulu. Bertekad baik sedang nengok orang sakit, walaupun saudara bukan saudara, baik sedang di doa orang lain, boleh. Sang Buddha suruh kita bertekad jasa kebajikan yang lampau kita, yang diri sendiri pernah lakukan. Mungkin masa kecil, mungkin masa menjadi apa yang karma baik itu bisa jadi berkumpul jadi satu. Baik bertekad, baik adipana,
itu berubah wujud menjadi obat, menjadi rezeki, menjadi umur panjang. Ini secara samudra. Jangan bulu-bulu, jangan mau menang orang lain. Tidak pernah menang diri sendiri juga sama saja bohong. Nah kan, seperti jasa kebajikan itu, banyak orang sekarang itu butuh rezeki, betul kan? Rezeki itu juga kalau bisa sih silena fokus sampada. Kalau kita miliki sila dengan baik, rezeki sebenarnya juga ada, selalu ada bela kita kok. Nah, omong-omong Bante ingat pada waktu Bante di Jambi. Bante di Jambi ada umat undang baca parita di kebun, dibeli kebun baru, lalu baca parita di kebun sawit. Dan belum tanam semua, bikin panggung, ada pohon kadek berapa pohon di situ. Para biku sangka sedang membacakan perita-perita suci di kebun. Dalulah maksudnya bukan wihara. Sedang baca perita, Bapak Ibu tahu nggak? Tiba-tiba Lomo bilang, Bante sebentar saya mau sampaikan. Apa Lomo? Ada tuan rumah mau ikut dana. Saya bilang, kebun? Kok ada tuan rumahnya? Yang mau ikut dana siapa? Apakah masih di jalan? Apakah udah nyampe? Bukan. Leluhur. Leluhur mau ikut dana? Hah? Yang benar, ini siang-siang hari bukan malam hari loh. Nah kan? Lalu, iya katanya hari ini Biku Sangka banyak datang sedang baca berita. Mereka mau ikut dana. Saya bilang, gimana jalan? Mereka bilang, Bante, mereka kasih tahu tempat di belakang Bante kurang lebih mampir 3 meter. Bante duduk sini di belakang Bante mungkin 3 meter di belakang Biku baca berita. Mereka di situ, mereka tunggu di situ. Jadi suruh di kali tanahnya sambil baca berita. Makhluk juga suruh kali-kali warisan. Lucu juga Indonesia ya. Ibu-ibu juga sebagian ya udah, ibu juga tahu aja ya di mana posisi yang adanya. Pergi di belakang, di kali, bagian pakai cangkur, bagian pakai tanah kali, bantu. Karena di belakang itu ada leluhur mau ikut dana. Di kali kita juga baca mulai dari biasa manggala. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa mudang saranang gacchami iti beso bhagawa. Semua baca agak panjang. Kenapa tahu nggak? Sampai tunggu. Mana tahu itu kan rezeki besar. Bisa bagian juga saya. Nah, makanya semangat baca waktu itu. Dan baca juga hati agak bagi 2 hasil ya. Satu baca, satu mudah-mudahan ketemu. Nah, daripada pulang tangan kosong kan kasihan dia juga. Ternyata saya baru tahu Indonesia ini kaya sekali loh. Ternyata dia mau dana apa? Dana piling gede nyaman dulu. Segini gedenya. Yang lihat kalau dia tolong di dinding yang gede di itu. Bulutnya gede banget. Itu dia dana itu. Makhluknya kasih tahu warisan dia ada di situ, tolong diambil. Karena dia kan nggak punya badan, betul nggak? Dia punya batin. Seperti kita sebayang leluhur, sebayang papa mama yang telah meninggal dunia itu. Sebab mereka mau seperti kita, sayang mereka nggak punya badan, serahkan seperti kita doang. Ada dapat pilih kali itu. Ini benaran. Berarti saya semangat baca berita di hutan sekarang. Mana tahu pas dodok gendi mas, mana tahu. Ya. Kita nggak nyangka sekitar gini kita berbuat baik itu tidak sendiri, ya. Tidak sendiri, ternyata di samping juga ada makhluk yang sifat berdamai. Ibu tidur lagi. Sedang semangat mau ajak jadi orang kaya aja nggak peduli. Gimana nggak miskin lama ibu?
sedang semangat cari rezeki di bumi, ibu mimpi ke alam mana itu? Tapi beda alam deh sama saya, Bu. Mendengar dhamma, aduh jangan tidur siang-siang, tidur malam hari minggunya. Buat udah masuk untung 5 watt matanya. Kalau pantai sedang bagi mas nggak dapat nih. Nah, beda alam nih sama saya nih. Sedang cerita itu rezeki itu ini. Sedang cerita gimana supaya doa dapat rezeki. Betul kan? Nah, ini uniknya itu. Memang ada satu tempat juga. Kita pelima jasa atau enggak? Kita sering paham. Setelah doa, tuang air di tanah atau enggak? Ternyata di situ juga pernah didanakan juga. Mas ternyata bulat-bulat begini. Tapi ini mas itu, mas saya yakin itu leluhur agama Buddha. Karena mas itu ada roda damacak kapau tanah, bukan roda damacak kapau tanah suta. Roda 8 mulia. Roda ada kan 8 sama Didi sama Sangkapo sama itu kan. Ada di cap mas itu. Dapat di mana tahu nggak? Pas tempat pelima jasa dari air ke bumi. Pas dia dana juga. Sudah 2 kali kita dapat. 1 dapat emas, 1 lagi dapat pilih. Betul kan? Makanya sungguh-sungguh lah Sang Buddha nggak bohong. Banyak yang tidak dapat rezeki sekarang, mana tahu rezeki warisan yang lampau. Kita duduk di sini juga mana tahu kan? Mana tahu pulang di sini juga ada sesuatu. Jangan lupa hati aja masalah. Makanya hidup kita bersama yang baik juga bagi apa? Yang penting jangan bagi yang tidak baik, betul nggak? Nah kan? Di hutan pun banyak kok yang bantu, banyak yang sayang sama kita. Tetapi kita jangan ada loba dosa moha campur sama murni. Jadi gelap jadinya. Kegelapan batin itu nggak boleh. Kalau sungguh-sungguh tahu nggak, Sang Buddha ada di samping kita. Beliau tahu yang mana yang memberikan piagam, yang mana rezeki, yang mana kesehatan. Banyak yang tidak dapat di sekolah, tapi dapat dari karma baik. Percaya karma baik dong, supaya kita ini benar-benar jadi manusia mencintai oleh semua makhluk. Dan pada saat satu orang sayang, sebentar lagi juga patah hati, udah tahu menyakit, betul nggak? Sayang orang, bukan sayang diri dulu. Sayang diri, banyak orang sayang sama kita. Kalau kita sayang sama orang kita cinta, dapatnya patah hati, keluarnya air mata, bahagia hilang malah. Jadi bahagia lenyap. Dari happy jadi menangis. Betul kan? Karena lupa sayang diri, bukan? Kalau sayang diri nggak sampai nangis kan? Tapi sayang orang malah nangis. Sayang orang malah membunuh diri. Betul kan? Tante bilang, kenapa membunuh diri? Ya saya nggak ada harga diri. Loh, yang harga berapa? Pernah tanya, di sini harga berapa? Mana tahu ada yang mau beli. Betul kan? Buat function di kebun buaya kan bisa aja. Dan jangan function di kebun bantai cuma biawak. Nah, hidup kita lupa semua alami. Duduk di sini tidak ada punya diri sendiri. Duduk di sini. Kalau tanya, lalu saya siapa Bante? Kalau duduk di sini itu berbuat baik juga hak pakai. Hak milik itu mama yang melahirkan kita, itu hak miliknya, bukan hak diri sendiri. Yang diri sendiri itu hak pakai. Maka jangan pikiran jelek, ikut ibu jadi jelek. Omong jelek, ibu juga ikut jelek. Perbuatan jelek, ibu juga ikut jelek. Maka jadi rumah tangga kenapa talik-talikan? Betul kan? Kenapa? Kita tuh ingat, siapa mau menangis, mau sedih, mau menjelekkan badan ini, izin ibu, bukan izin emosi. Karena kita kan dari ibu, hak miliknya nyawa kita di ibu diberikan. Itu sebenarnya aslinya. Kalau mau berbuat jahat sebanyak, minta nasihat kepada mamana dulu dong, kan hak milik. Darah beliau, daging beliau, mata beliau, telinga, semua dari beliau, papa, mama, betul nggak? Maka kalau kita sukses, kita senang. Yang senang 3 orang. 1 mama, papa, 1 lagi anak. Duduk di sini,
Kalau hari ini halipatidana contoh. Kalau halipatidana yakin kita bertekad saya pewakilan doang loh yang bisa dipakai, bukan aku berbuat baik saja. Pewakilan dari mama papa itu disebutkan ketanju kata ya ampun. Ini serius? Tidak tahu ketanju kata Vedita? Katanju sudah setengah. Katanju kata Vedita berbakti kepada orang tua. Kan kalau ibu namanya Bupakali. Bupakali orang melahirkan kita. Itu orang pertama, anak namanya Katanju kata Vedita. Berbuat baik pewakilan dari mama papa. Kenapa mama papa itu orang pertama disebutkan Bupakali. Bupakali ada turunan namanya anak tugasnya berbakti kepada orang tua, disebutkan Katanju kata Vedita. Disebut hari ibu ada. Hari ibu itu kenapa wajib anak ingat kebaik ibunya apa aja ditulis di sekolah, betul nggak? Biasa kalau hari ibunya siapa ketemu siapa? Umumnya guru ketemu siapa? Biasanya anak dan ibu. Kenapa? Disebut anakku, ke anaknya aku. Bukan dia, bukan mereka, anakku, papaku, ibuku. Aku ini cuma satu orang, cuma cabangnya disebut turunan. Dalanya sekarang, walaupun ya kita ada betina bulan begini ya, jangan berpikir bahwa Ante mama saya sudah nggak ada, udah lama. Itu yang lampau. Papa mama sekarang adalah diri sendirilah. Itu mama sekarang, papa sekarang. Jangan lupa dong, asli kita masih pincang loh. Kita masih pincang papa mama sampai sekarang loh. Betul nggak? Ada nggak orang lain ibu papa yang melahirkan kita? Siapa? Siapa yang melahirkan kita? Siapa? Mama. Mama itu sekarang ada di mana? Ada di anak. Betul kan? Maka sekarang kita berbuat baik mendengar dhamma sekarang itu, mama juga turut bergembira. Kenapa? Hati mama hari ini sucikan hati. Ucapan mama, anak omong yang sopan santun. Mulut mama yang kedua, di wihara Dhammasuka buat didoakan mama. Inilah disebutkan orang baik, tidak melongsot atau tidak jatuh ke karma buruk apapun. Ini disebutkan melindungi dari orang tua. Tolong pewakilan begitu. Seperti sangka juga. Nah, pantai jadi pantai juga bukan punya agama Buddha. Pewakilan juga disebutkan sangka. Betul kan? Yang melahirkan kita ada Dhamma Vinaya. Betul kan? Jadi pantai Caka Dili itu adalah Caka Dhamma Vinaya. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu saya juga cakap agama Buddha sasana kita bisa bermaju. Nah, itu disebutkan hidup dengan dhamma. Hidup dengan dhamma itu biasanya mencintai oleh semua orang. Mencintai oleh semua orang. Kalau tidak dapat rezeki dari manusia sama manusia, juga ada yang buat dari manusia. Bisa juga kehidupan yang lampau kita, dukungan kita datang ketika waktu kita butuhkan. Nah, Pate ingat selalu bahwa Sang Buddha melindungi kita semuanya 24 jam. Kalau kita berbuat baik 24 jam, berbuat baik saja kitanya. Kenapa yang berbuat jahat udah kebanyakan, nggak usah diambil lagi lah. Emosi udah kebanyakan, nggak usah diambil lagi, biarinlah mereka. Kita jangan lagi lah. Betul kan? Karena otak kita kan kasihan loh. Umat kan stroke. Stroke saya bilang gimana obat, gimana sebabnya? Dokter bilangnya karena sering marah. Dalanya 1 sendok masih di kepala. Gimana nih? Halut tidur diam-diamnya 10 hari tidak bisa bangun. Kenapa? Takut dalanya pecah. Sebab dari mana? Marah, sering emosi. Betul kan?
Itu juga bukan batin dong yang jelek. Malah kita jahat sama kepala kita sendiri, betul nggak? Kepala kita ini banyak juga yang campur sama lemak, betul nggak? Lemak masuk ke darah, minyak masuk ke darah, nggak bisa jalan juga. Sifat emosi lagi, sifat kotoran lagi. Dalam udah kotor, sifat sudah kotor. Kalau nggak stres juga setrum. Pilih aja yang mana yang terbaik dua-duanya. Hidup kita sayang loh. Kalau jatuh tempo sakit begitu obatnya lama, bukan? Lebih baik sekarang dana ke Sang Buddha seperti Angkulimala. Stop melukai makhluk apapun. Dana ke Sang Tiratana. Wajah jadi beda lagi, hati beda, wajah beda, sehat lagi, bahagia lagi, awet muda lagi, yang baik-baik semua yang datang. Kalau kenyaminan, nyakitnya ciki juga titipan. Nah, dulu Bante ingat waktu Bante masih sama Nela. Kenapa wihara kita malam-malam hari suka ada cahaya terbang dari sawah orang di samping wihara. Cahaya pindah dari kebun orang, dari sawah pindah masuk ke wihara. Pindah. Ternyata pada waktu itu saya sudah di wihara, sudah jadi samanera. Malam-malam ada orang satu kelompok bawa mobil. Ternyata mereka bilang, Bante, ternyata yang datang malam-malam yang terbang lewat cahaya itu ternyata makhluk pindah harta dari kampung orang, dari sawah orang, pindah ke wihara semua. Kali ada yang 2 meter kali sampai ini. Dapat patung, dapat warna emas seperti bol. Semua dapat di situ. Bante barusan tahu ternyata makhluk juga tidak mau kasih sembarangan orang warisan mereka yang mahal-mahal. Pindah ke wihara loh. Kalau kita ingat wihara Bante di kampung, barang itu bukan barang dari toko-toko, makhluk yang dana. Mereka pindah dari tempat yang tidak selamat, tempat yang mungkin lebih banyak lupa dosa moha kalian. Jadi mereka pikir mungkin lebih selamatnya ke tempat ibadah yang bersila, yang bersamadhi dan tanya. Kali ketemu, ternyata di bawah wihara Bante sekarang, di bawah itu nyaman dulu juga wihara. Nah, coba kalau batin kita ada sila, batin ada samadhi, batin ada panya. Apa sih buat kita takut dari sekarang ke depan, dari ke depan? Nggak ada lagi. Tidak akan jatuh dari keduniawian. Nah, mereka pindah sendiri. Rezeki itu seperti kita pilih bank yang ngamin bisa jaga uang kita untuk selama-lamanya. Kita tuh pilih bank juga kan banyak, betul nggak? Yang mana yang Indonesia berjaya kita ikutin. Yang itu abu-abu, baru lagi duit sedikit belum tentu dia bisa panjang umur. Betul kan? Nah, bisa nggak anggap diri sendiri itu punya warisan? Jangan menghina diri sendiri, jangan menjelek-jelekan. Yang jelekan maksudnya mulai sekarang lupa dosa moha dibuang. Tidak marah seminggu apa lukinya sih? Sabar seminggu, senyum seminggu, betul kan? Kan enak kok, bebas dari penderitaan, betul kan? Kita berbuat baik, papa mama juga dapat kebajikan, lingkungan juga dapat kebajikan. Banyak rezeki dari mana-mana datang. Saya yakin begitu. Kalau manusia di mana ada, berarti sila ada di situ. Supaya kita ini enak kok, kemanapun pasti ada yang kenal. Pasti. Tidak mungkin kita itu tidak kenal siapapun kecuali duniawi murni. Lupa dosa moha, tidak ada teman lagi. Maka ingat, kita cari uang. Satu orang, Bante saya bulu-bulu ke kantor. Kenapa? Kan masuk jam pekerjaan jam 8. Kalau gitu talak nanti dipotong gajinya segala macam. Kamu cari uang berapa lama sih? 1 hari 8 jam. 8 jam. Lah kenapa sampai usia tua duit beli peti aja nggak cukup?
Nah, cari uang 8 jam sampai mati, uang peti aja masih kurang. Padahal petinya 7 juta juga dapat. Cari uang 8 jam dari lahir sampai mati, masa uang petinya masih kurang? Jadi dapat apa sih? Kelamaan nggak cari uang sampai 8 jam. Waktu matinya petinya 6 juta, nggak cukup katanya. Jadi berapa lama jadi duitnya? Cari sampai mati, duit kremasi masih pincang. Jadi cari duitnya buat apa sih? Yang dapat buat apa? Bukan buat badannya, keselamatan badannya. Kadang omongnya sombongan, dipangkin bos lagi kadang. Waktu matinya, uang petinya masih gotong royong belum cukup. Betul kan? Padahal waktu dicari duitnya, satu orang bisa lebih daripada 8 jam. Cari uang 8 jam, setiap hari makan belum, ada yang jawab belum juga. Bilang cari uang kudu makan. Jam 12 tanya, sedang apa? Sedang cari duit. Ini jam berapa? Jam 12 makan belum. Cari uang buat makan 8 jam. Jam 12 aja jawabnya belum makan. Jadi uangnya buat apa sih sebenarnya kita cari? Buat apa sih? Bukan buat diri sendiri ya. Bukan buat makanannya. Bukan buat badan yang panjang umurnya. Bukan buat kesehatannya. Bukan buat bahagianya. Rezeki itu dapat buat apa jadinya? PR juga sih, saya tanya juga. 8 jam cari duit buat makan, ujung-ujung kelaparan mati. Bukan kebuk mati, kelaparan. Itulah dhamma itu penting. Buat PR kita bahwa dhamma itu penting. Hidup sederhana, saling berbagi, saling menolong. Kalau orang kampung ada 3 macam yang pasti tahu. 1, kalau setelah panen padi, papa masuk ke karung, pulang ngopi 5 atau 6 karung beras yang panen itu papa bilang ini buat bibit kalau hujan tahun depan. Jadi tidak usah khawatir uang bibit lagi. Kedua, papa bilang papa udah siap buat kita makan 6 orang. Nasi tetap standby, makan 3 kali nasi tetap ada sepanjang tahun. Nah, yang ketiga, kalau rumah tangga kita, kalau butuh duit benar hari ini tidak ada makanan, nasi kan tetap standby, betul nggak? Boleh bawa 1 karung, 2 karung berasnya jual, boleh. Kalau sesaat tidak ada makanan, nasi tetap sudah ada. 3 macam ini, dan Hante yakin tidak ada hal yang anak 4, papa, mama, 6 orang, tidak ada hal yang tidak ada nasinya. Kenapa? Bibit sudah disiapkan sepanjang tahun. Hanya tunggu hujan datang, bibit sudah ada. Kedua, nasi sudah ada. Mau sambal saja, yang penting nasi 6 orang sudah ada. Makanlah secukupnya. Paling irit itu adalah nasi sudah ada, belum masalah. Tahu nggak? Sepanjang tahun tidak ada cari uang untuk nafkah. Orang kampung sampai sekarang masih ingat resep itu, kok gampang mudah banget. Tidak stres sampai ibu kota kayak nggak ada cari uang, kayak kali itu hari kematian. Hari nggak makan. Orang kampung kita tahu nggak? Yang penting ada beras, betul nggak? Ada sayur di sawah juga banyak, daun muda juga banyak. Lalu juga nggak gampang sakit lagi. Nasi buat makan, nasi buat bibit, nasi buat jual. 3 macam itu dari beras semua yang bantu keluarga kita. Dan sepanjang tahun tidak pernah ada 1 orang pun cari uang untuk beras. Tidak ada. Sejak itulah Tante yakin tidak ada disebut 1 rumah di kampung, walaupun sampai 500 orang di kampung itu tidak ada cari uang untuk nafkah. Tidak ada. Malah banyak yang kita meninggal dunia, uang masih ada sisa. Uang asuransi kampung. Tahu nggak asuransi kampung? Asuransi namanya kan. Setelah mati lalu dapat uang itu.
masih dapat uang. Papa sama meninggal dunia, saya nggak nyangka papa masih ada uang untuk kremasi papa sendiri. Masih ada lebih, sawah masih ada buat anak. Karena pun saya juga dapat. Tanah rumah masih utuh, tanah di sawah masih utuh. Uang papa juga masih ada lebih. Karena juga masih. Warisan semua utuh. Cuma orang luang tidak ada. Semua tidak hilang. Damai tidak kehidupan begitu? Damai tidak? Tidak ada alasan untuk marah-marah saudara lagi. Tidak ada kakak adik pinjam uang. Tidak ada mama pinjam uang papa. Tidak ada lagi. Kalau ibu kota sudah ada loh. Istri pinjam uang suami. Lucu gak? Lucu gak? Lama-lama mau buang juga suami. Nggak dikembalikan. Pikir pinjam jauh-jauh nggak juga. Paling dekat paling musuh. Itu hidup di ibu kota. Karena kita ada lopak sedikit. Ada lebih maunya lebih. Akhirnya paksa wajah kita jadi jelek. Hati kita juga cepat tua, betul kan? Maka damai itu penting tidak? Dekat hukum alam. Mau kan lahir, mau kan tua, mau sakit, mau mati. Betul kan? Ini bisa kasih izin berbuat baik bisa 100 tahun loh. Kalau lahir mau tua sakit, nggak mau, udahlah mati saja. Nah kan, tidak ada waktu lagi lah. Maka ini berkumpul bibit dhamma itu buat itu. Sampai sekarang Bante sangat terima kasih. Karena Bante ingat sifat papa. Buat papa tidak pernah cerita tentang uang di rumah tangga kita. Hanya jam makan, jam tidur, jam makan, jam tidur orang. Yang bagian ke sekolah juga masak di rumah, kasih anak pergi ke sekolah. Yang penting anakku bisa makan. Kayak itu udah ulang makan, tidur, sekolah, pekerjaan di sawah itu tidak ada miskin. Tidak pernah ukur keuangan, ukur dengan badan itu gede-gede semua dan sehat selalu. Dan juga papa omong apa-apa, anak juga mendengar bahagia. Kenapa? Saat makan, papa omong apa ikut dengar. Ayah masalah di ibu kota kita, omong apapun aku boleh makan gitu. Nah itu nggak tahu cari apa, cari uang 8 gram, uang makan nggak ada. Nah ini saya nggak tahu uangnya buat apa ini. Ada korupsi kali. Nah, rumah tangga korupsi, rumah tangga sendiri. Uang sembunyi, uang rahasia. Mati barusan tahu saya kaya. Setelah mati barusan kolek-kolek, ternyata uangnya banyak. Waktu masih hidup bilang nggak punya. Tunggu aja mati, sisanya banyak. Maka terima kasih kepada kita. Datang ke wihara jangan lupa ya. Lupa dosa moha tolong di depan pintu dulu ya. Ini sombong ya kok bawa masuk ruang ini senyumannya. Sering itu meta cinta kasih sayang supaya rezekinya, kesehatannya, bahagianya melimpah untuk diri sendiri, untuk sanak keluarga dan untuk semua makhluk. Ya semoga kita sesuai dengan sang Triratna melindungi kita, abali Buddha Dhamma Sangha. Semoga kita dapat juga kadang nyalang sekali. Kalau agama yang lain kalau kaget, tahu nggak? Kalau mereka kaget, kalau Muslim kaget apa tahu nggak? Kalau Muslim kaget ngomong apa? Apa? Hah? Kalau agama Muslim kaget apa tuh enggak? Hah? Nggak jelas juga. Duduk lama banget. Tapi kalau Katolik kaget apa? Bukan main kok ada Yesus apa itu? Yesus ada mana? Mereka ada melindung loh, betul kan? Kalau Muslim mungkin ya Allah gitu ya. Nah, kalau Katolik mungkin Yesus gitu loh, betul kan? Kalau Katolik, Kristen semua sudah ada melindung. Kamu udah kaget, kenapa namo Buddhaya? Nggak ada kan? Itu sama si culika, itu disebut palsu. Dari situ udah ujiannya. Kalau kita kaget, setidaknya kan? Apa? Namo Buddhaya, betul nggak? Enak loh. Yang ini sudah melindung semua. Karena kalau Muslim kaget ya kan, ya Allah gitu kan masih mendingan masih ada disebutkan. Kalau Katolik Kristen mungkin ya Yesus gitu apalah kata-kata apa dia suka dengar gitu. Senang juga dipuji gitu loh. Kaget juga dimelindung gitu. Kamu udah kaget ke apa ya gitu loh. Bingung agama Buddha gitu. Memang nggak hafal apa? Kalau kaget nama Buddhayo,
Kalau terima kasih namo budaya kayak apa kayak lah. Yang penting ada di hati, betul nggak? Berapa ratusan kali dengan dhamma, belum ada namo budaya di hati, bayangan. Masih kaku banget ngomongnya, betul nggak? Kalau agama yang lain nggak kaku loh, langsung spontan, betul nggak? Cari melindung, minta maafkan, lalu terima kasih. Agama udah kaget, apa ya? Masih dalam mimpi loh kita nih. Nggak boleh ya, maju sedikit lah, tanda-tanda lah. Kalau kaget apapun, oh Buddha apa melindungi saya gitu kan. Kalau benar karma buruk juga, oh ya terima karmaku, mendingan gitu ada ucapan kepada karmanya, kepada Buddha. Ini dia baca, yang orang juga bingung ini orang baik atau orang tidak baik jadinya. Puji juga nggak, puji juga tidak, jalan tengah aja orang. Dia banyak nggak tahu baik atau buruk. Ya titip sama kita ya, kita belum ada melindung loh, betul nggak? Kalau kaget juga kabur, bukan aku melindungi kepada Buddha, aku melindungi kepada Dhamma sesuai dengan bukunya kan? Tidak ada di hati kita, ada di mulutnya doang. Atau masuk ke hati ya. Titip ya kita ini sejak kapanpun umat Buddha kita ada melindungi. Dah lahir juga ada melindungi, tua juga sakit sampai kematian pun lalu ada pegangan. Kita cerah kok karena kita berbuat ini kenapa tidak dipakai, kenapa digunakan sebaik-baiknya supaya hidup kita ini bebas dari penderitaan. Ya, anumodana sapi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas bimbingan damanya pada hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu sehingga sesi tanya jawab kita tiadakan. Dari Bante, apakah ada closing statement atau blessing Bante untuk kami semua? Apa? Closing statement atau blessing? Blessing. Iya. Biasa ada atau enggak yang ada? Ini kan orang ini berkah semua. Ini sudah sejuk di hati kalau dengan Dhamma mah. Hatinya udah dingin, udah sejuk. Ada yang lebih baik daripada blessing. Mau nggak? Bante mau makan. Bantenya mau makan. Itu lebih baiknya. Kita kan makan jam berapa juga bisa. Kalau saya terbatas, saya lebih pilih ya makan. Antara blessing sama makan. Saya blessing, saya telat makan. Saya makan kapan-kapan kan bisa blessing. Ya harus blessing. 2 jam belum tentu selesai ini. Oke, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya pada hari ini. Kami sekeluarga VPDS dan umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Bante atas Dhamma yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Ya, kepada umat kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.